hari-hari indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi dzi khisalin atirah wa ala alihi wa ashabil bararah. Kita masih dalam program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga. Rasulullah ya adalah teladan semesta. Nah, bagaimana mungkin kita bisa meneladani beliau ya kalau dalam bahasa Betawinya itu kenal aja kagak ya. Nah, kenal saja tidak. Karena itu dalam video yang singkat ini ya kita akan bicara tentang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya ya. Hadirin dan jamaah para pemirsa dimanapun berada, Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui lahir dalam keadaan yatim ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kami ya Muhammad, kata Allah, menemukanmu dalam keadaan yatim. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal ketika ibunya masih mengandung Rasulullah ya, dan ayahnya meninggal dalam sebuah perjalanan niaga ke Syam waktu itu, wafat di sebuah tempat tak jauh dari Madinah namanya An-Nabighah ya. Dan Rasulullah SAW lalu kemudian sempat pada masa menyusui balita disusui oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad di daerah Taif sampai usia 4 tahun jelang 5 tahun. Setelah itu Rasulullah SAW diasuh oleh ibunya Aminah ya, sampai usia 6 tahun. Aminah wafat di sebuah kampung Abwa dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah ya, usai dari menziarahi makam ayahandanya di Nabighah. Maka jemaah, pada usia 6 tahun Rasulullah hidup sebatang kara. Ayahnya wafat ketika dia dalam kandungan ibunya, dan ibunya meninggal ketika usia 6 tahun. Rasulullah pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, seorang kakek yang begitu luar biasa menyayangi beliau, bahkan lebih dari menyayangi putra-putra yang lainnya. Namun tidak lama Rasulullah kehilangan kakeknya Abdul Muttalib ini ketika usia Nabi waktu itu 8 tahun, dan Rasul pun dididik oleh pamannya Abu Talib. Nah, dia oleh pamannya Abdul Muttalib sampai usia Rasulullah dewasa, dan dalam fase inilah kita menemukan tarbiyat ilahiyah ya, pendidikan dari Allah yang langsung diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sampai kemudian beliau menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun ya. Nah, kita akan masuk keluarga Rasulullah jamaah. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, usia beliau waktu itu kira-kira 25 tahun. Saya belum menemukan riwayat lain ya, selain angka 25 ini ya. Tapi kalau Khadijah, usia Khadijah ini beragam. Populer memang menyebutkan ya, pendapat mayoritas atau populer mengatakan Khadijah waktu itu usia 40 tahun. Tapi dia mengatakan kurang dari itu ya. Nah, dari pernikahan Rasulullah SAW dan Khadijah ini jamaah rahimakumullah, baginda Rasul SAW dikaruniai ya, beberapa orang putra dan putri. Yang tertua namanya Qasim. Karena itu Rasulullah dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya si Qasim ya. Lalu yang kedua laki-laki ada namanya At-Tahir atau Abdullah ya. Nah, dua putra Rasul ini wafat pada waktu kecil, pada usia balita ya. Baik Qasim maupun Tahir atau Abdullah meninggal pada waktu kecil, sehingga ketika dia meninggal dunia orang-orang sempat meledek Rasulullah, ya Muhammad, anda abtar, anda terputus ya, tidak ada nasab yang akan menghubungkan anda lagi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya yang mengejekmu ya, itulah yang terputus. Dan betul ya, Abu Jahal yang mengejek Rasulullah, demikian juga Abu Lahab yang mengejek Rasulullah, nasabnya terputus. Sementara Rasulullah hari ini nasabnya tetap tersambung. Betapa banyak hari ini kita mengenal habaib yang kalau ditelusuri nasabnya tetap bersambung kepada Rasulullah SAW. Kita belum menemukan orang misalnya ada salaman, kenalkan ya, saya keturunan Abu Jahal, nggak ada. Saya keturunan Abu Lahab, nggak ada. Terputus nasabnya dan tidak diabadikan. Tetapi Rasulullah abadi sampai hari ini ya. Qasim, Abdullah, kemudian putri beliau yang berikutnya adalah ada namanya Zainab
Zainab binti Rasul SAW, lalu kemudian yang berikutnya adalah Ruqayyah, lalu kemudian Ummu Kulsum, dan terakhir Fatimah. Inilah putra-putri Rasulullah dengan Khadijah. Inilah keluarga inti Rasulullah SAW dengan Khadijah yang dinikahi oleh Rasul pada usia beliau 25 tahun ya, sampai Khadijah meninggal 10 tahun setelah kenabian. Jadi kalau kita hitung usia pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu 15 tambah 10 ya, sebanyak 25 tahun. Nah, jadi Rasulullah merangkai kebahagiaan keluarga dengan Khadijah itu 25 tahun. Nah, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana dengan keluarga Rasul? Siapa saja istri-istri Rasulullah SAW? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Kita masih di program acara Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarganya. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas keluarga Rasulullah dengan Khadijah istrinya yang kemudian dikaruniai oleh Allah SWT putra dan putri 6 orang. Qasim, Abdullah atau Tahir, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu anha. Nah, setelah Khadijah meninggal dunia, ya, bagaimana dengan keluarga Rasul SAW? Ya, dalam banyak riwayat disebutkan dan juga saya tulis dalam buku Betapa Romantis Rasulullah. Ya, dalam buku ini juga biografi singkat Rasulullah bersama dengan keluarga juga saya tulis. Ya, dikisahkan bahwasanya baginda Rasul SAW jamaah sempat menikah dengan atau memiliki istri total. Ya, ini 13 orang wanita. Ya, nah nanti hikmahnya akan kita jelaskan. Khadijah ya, yang dinikahi oleh Rasul pertama kali ya, dan wafat 10 kenabian. Nah setelah Khadijah radhiyallahu meninggal dunia, maka Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Nah ini keluarga Rasulullah yang kedua atau istri yang kedua setelah Khadijah meninggal. Saudah binti Zam'ah, seorang wanita yang tidaklah disebut muda lagi. Anaknya banyak. Karena itu motif Rasulullah menikah dengan Saudah ini tentu saja bukan motif seks, ya, bukan motif biologis, tidak, tapi betul-betul menolong. Nah yang menarik jemaah, Saudah ini orangnya periang, orangnya humoris, dan itu tepat sekali. Ketika Rasulullah kehilangan istrinya Khadijah, kehilangan pamannya Abu Talib, masuklah Khadijah dalam rumah tangga Rasulullah SAW, memberikan hiburan, memberikan kondisi-kondisi yang bisa menghibur Rasulullah SAW. Ya. Nah setahun kemudian kira-kira Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, putri Abu Bakar Siddiq. Ya. Nanti ulama berbeda pendapat tentang berapakah usia Aisyah ketika dinikah oleh Rasulullah SAW. Ada mengatakan kurang dari 9 tahun dan ada mengatakan lebih dari itu. Tapi apapun, pernikahan Aisyah dengan Rasulullah ini ya, sah secara hukum syar'i dan sah juga secara adat waktu itu. Jadi kalau hari ini ada yang menggugat, aneh emang. Jadi Rasulullah menikahi anak kecil ya, dan seterusnya. Kita yang hidup sudah ribuan tahun setelah Rasulullah protes gitu kan, sementara masyarakat yang hidup bersama Rasulullah waktu itu tidak ada yang protes, baik muslim ataupun orang-orang non muslim, orang kafir, nggak ada yang protes waktu itu. Ini lucu, kita yang hidup jauh dari Rasulullah protes, sok tahu gitu kan, sementara adat kebiasaan masyarakat waktu itu tidak ada yang protes pernikahan Rasulullah dengan Saudah. Istri Rasulullah yang berikutnya adalah Hafsah binti Umar. Ya, ini dinikahi Rasulullah setelah beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, setelah perang Badar, Nabi menikah dengan Hafsah binti Umar. Lalu setelah itu Rasulullah menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Ya, Zainab binti Khuzaimah, namun sayang hanya berselang sekitar 7 bulan Zainab ini meninggal dunia ya, dan wafat, tapi sudah menikah dengan Rasulullah. Tak kalah menarik juga ya, bahwa Rasulullah juga menikah dengan Ummu Salamah ya, Hindun binti Abu Umayyah. Ini pernikahan beliau langgeng ya, dan seorang wanita yang sangat berperan dalam kehidupan Rasul ya, yaitu Ummu Salamah. Keluarga Rasul yang berikutnya adalah Zainab binti Jahsh, wanita yang dinikahkan oleh Allah dalam Al-Quran, satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantan istri anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Juwairah binti Al-Haris, seorang wanita mulia dari kabilah Bani Mustalik. Ini istri Rasulullah SAW yang berikutnya ya. Dan kemudian selanjutnya adalah
Ummu Habibah, ini juga menarik. Ramlah binti Abu Sufyan, putri Abu Sufyan bin Harb, putri musuh beliau, ya dinikahi oleh Rasul dengan cara yang unik juga. Karena Ramlah waktu itu ada di Habasyah, sementara Rasulullah ada di Madinah Al-Munawwarah, dan terjadilah pernikahan jarak jauh. Ya. Yang selanjutnya adalah Safiyah binti Huyai, ya, putri Huyai bin Akhtab. Ini putri Yahudi, tokoh Yahudi Bani Nadir, ya, Huyai bin Akhtab. Selepas perang Khaybar, Safiyah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maimunah binti Haris, ya, masih terbilang bibinya Khalid bin Walid. Ya, ini istri Rasulullah yang berikutnya yang dinikahi oleh Rasul setelah umrah qadha, ya, dan meninggal juga di tempat di mana Rasulullah menikahinya. Ya. Yang berikutnya adalah seorang wanita namanya Rehana, ini kabilah Bani Quraiza, ya, yang juga dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan terakhir, ya, istri Nabi yang juga tak kalah terkenal adalah Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian melahirkan, ya, seorang putra namanya Ibrahim. Inilah jamaah keluarga besar Rasulullah SAW. Ya, mengenal beliau, mengenal keluarganya, ya, semestinya bukan membuat keraguan dalam keimanan kita terhadap beliau, tapi sebaliknya menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Di antara kita mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, kalau bahasa ke anak-anak hari ini bertanya-tanya, ya, apa hikmahnya pernikahan Rasulullah dengan sekian banyak wanita itu? Ini kita akan bahas pada video-video berikutnya. Insya Allah tetap bersama kami, dan kita akan bahas pada episode berikutnya. Tetap bersama kami di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan Keluarga. Bersama saya Happy Andi Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.